Halo teman-teman di Indonesia, hari ini saya harus menyampaikan sesuatu kepada kalian tentang kesehatan. Sebelum saya pindah ke Indonesia, saya memutuskan menjadi vegan. Maksudnya saya punya niat untuk hanya makan tanaman. Bukan binatang, bukan hasil binatang. Dan sekitar 1 tahun saya lakukan itu. Dengan paling-paling kalau saya makan daging itu daging yang binatang yang dibesarkan secara kemanusiaan. Apakah saya salah ngomong itu? Maaf ya, bahasa Indonesia saya sudah jadi agak jelek ya. Lebih jelek daripada dulu. Ketika saya pindah ke Indonesia, makanan Indonesia pertama yang saya makan adalah gudeg sama krecek. Saya tidak tahu gudeg dan krecek itu apa. Saya hanya tahu enak. Saya tidak tahu gudeg itu vegetarian, itu dari tanaman dan telur, nangka ya. Dan saya tidak tahu krecek itu kulit binatang sama sambal ya. Tapi enak. Dan tinggal di sana susah cari makanan yang vegan. Gampang sekali cari makanan daging ya. Ada di mana-mana ya. Mau makanan khas Amerika yang fast food yang merusak kesehatan, maupun mau makanan daging yang khas Indonesia yang dari Sumatera, dari Jawa, dari manapun ada ya. Tapi cari tanpa daging itu nggak gampang. Paling-paling waktu saya di Medan, saya punya kesempatan makan makanan vegan di sana bersama yang jadi host. Saya jadi tamu pembicara tamu, dan mereka membawa kami ke rumah makan yang vegan, dan saya senang. Tapi akhirnya sebelum istri saya diagnosa kanker, dia mau jual makanan yang daging sama donat. Daging, donat, risoles, sosis, burger, pempek, dan lain-lain. Dan pada waktu itu saya sudah kehilangan jejak saya, kehilangan niat saya, kehilangan alasan-alasan yang membuat saya mau jadi vegan. Saya lupa. Saya lupa kenapa itu penting buat saya. Saya lupa melihat ayah saya di rumah sakit karena dia hampir serangan jantung dan harus dioperasi karena ada 5 arteri di dalam pembuluh darah yang di sekitar jantungnya yang sudah terlalu macet dari kolesterol, dari plaque, karena plak yang sudah banyak. Dan saya sudah lupa rupanya seperti apa habis operasinya. Kulitnya seperti benar-benar putih, seperti hantu. Dan saya tidak bisa masuk kamar ICU-nya. Saya tidak boleh sentuh di ayahku. Itu sangat itu sesuatu yang sangat penting, tapi saya lupa. Dan kami jualan daging.
bulan lalu saya didiagnosa masalah yang sama dengan ayahku. Dokter saya, dokter kardiologi, dia bilang bahwa ada plak yang di sekitar jantung saya di pembuluh darah. Dan saya tanya dia, saya harus apa? Dia bilang, oh minum obat statin. Itu kan bantu. Saya bilang, bagaimana dengan makanan? Dia bilang, Mediterranean diet. Dia mengakui dia tidak paham tentang nutrisi. Dia tidak paham tentang makanan yang benar. Dia hanya bisa bilang Mediterranean diet. Dan saya kecewa. Karena dia ahli jantung. Dia seharusnya tahu makanan apa yang cocok kesehatan jantung. Tapi dia tidak tahu. Ternyata di Amerika maupun di banyak negara lain, para dokter tidak diajarkan makanan yang sehat. Saya tidak tahu kenapa. Karena jelas banget dengan banyak masalah kesehatan yang akarnya dari makanan. Kenapa bisa seperti itu? Dokter tidak diajarkan nutrisi. Sudah lama banget ada banyak penelitian yang mengajukan makan tanaman, bukan daging. Buah, sayur, kacang, biji-biji, dan lain-lain seperti itu. Dan tidak makan daging, susu dan dairy lain, telur. Di Indonesia itu, saya pernah tanya ibu mertuaku, makan seperti apa waktu kecil? Dia bilang, ya nasi sama sayur, mungkin ada telur, tidak ada susu. Dan kalau daging mungkin sekali sebulan. Saya lihat ayahnya, dia masih sehat. Tangannya masih kuat. Dan dia makan sayur dan buah terus. Jadi setelah dan sebelum saya dapat hasilnya dari dokter jantung itu, saya mulai meneliti tentang kesehatan. Dan saya ingat kenapa saya pernah jadi vegan. Semua alasan yang saya punya, alasan kesehatan, alasan lingkungan hidup, alasan kebaikan manusia maupun kebaikan binatang, alasan dan yang lain juga. Dan saya heran dan saya jadi bingung karena saya belajar dan kemudian ada yang lain yang bilang hal yang bertentangan dengan yang saya belajar. Pada dasarnya ada dua tim ya, dua tim. Tim yang pertama bilang bahwa untuk kesehatan, untuk mengurangi maupun menghilangkan masalah kesehatan yang terkait dengan makanan, makan tanaman. Makan makanan yang masih utuh, bukan makanan yang diolah. Yang dicampur aduk, dipotong, dipasang, pisah dan gini gitu ya. Jangan makan makanan cepat saji, makanan ringan. Jangan makan banyak minyak masak. Mengurangi garam, mengurangi
gula. Itu tim yang ini ya. Tim yang kedua, mereka bilang, silakan makan daging, makan susu, makan telur, makan minyak dan lain-lain itu sepuasnya. Menikmatilah. Nggak akan mempengaruhi kesehatan. Nggak usah makan banyak sayur. Jadi saya bingung sekali. Kok begitu? Yang mana yang benar? Jadi saya meneliti lebih dalam lagi. Menonton banyak video, banyak dokumentari. Membaca. Dan saya jadi sadar, ada yang benar-benar tidak beres. Dan beresnya dari yang mengutamakan kesehatan. Yang tidak beres mengutamakan uang. Saya kecewa. Saya bingung, saya tanya dokter saya, dia kurang jawab. Saya tanya dokter lain, ya nggak tahu. Tapi saya masih belajar terus. Akhirnya saya belajar sampai saya tahu tim yang mana yang beres dan tim yang mana yang korupsi. Tim yang mana yang mempedulikan masyarakat, yang mempedulikan kesehatan, dan tim yang mana yang mempedulikan uang dan majikan mereka yang punya uangnya. Gini ya, ada banyak masalah kesehatan yang berasal dari makanan. Diabetes, stroke, hipertensi, serangan jantung, konstipasi, apa sih namanya, hemorrhoids, ketika begitu susah, bahwa sampai anusnya jadi keluar, dan berdarah, dan sakit. Terus urtikaria, terus irritable bowel syndrome, di mana ususnya nggak beres, sakit ya. Apalagi kanker. Itu semua terkait dengan pilihan makanan. Dan kalau kita merubah pilihan makanan kita, masalah-masalah itu bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Apalagi kalau obat-obat yang kita minum karena disuruh dokter yang tidak paham nutrisi, tentang masalah nutrisi, kita bisa mengurangi maupun tidak perlu pakai obat lagi. Diabetes tipe 2 itu bisa menghilangkan obat, bisa menjadi normal lagi. Tipe yang 1 itu yang susah, tapi bisa mengurangi obatnya. Ada profesor dokter dari Universitas Cornell, dia sangat terkenal karena dia dibesarkan di ternak untuk susu, dan dia sangat suka susu dan keju dan daging dan lain-lain. Waktu dia dapat S3-nya, dia tulis tentang cara untuk menghasilkan protein binatang dan lebih efisien. Tapi akhirnya ibunya meninggal karena kanker di usus, di kolon. Dia mulai belajar tentang nutrisi dan dengan tujuan
membongkar sumber masalahnya. Dan dia ketemu bahwa selama itu yang dia mempromosikan protein hewan, dia salah. Ibunya meninggal karena makan banyak daging. Kemudian beberapa tahun kemudian, istrinya didiagnosa kanker stadium 3 melanoma. Itu sangat susah disembuhkan. Istrinya menolak operasi dan menolak kemoterapi. Dia hanya merubah masakan dan makanan. Dan sekarang kankernya hilang. Ada banyak cerita seperti itu. Diabetes hilang, jantungnya normal, dan lain-lain. Itu tim satu. Tim satu yang dapat membantu banyak orang. Tim kedua yang lebih besar dan punya lebih banyak uang. Karena mereka didukung oleh industri-industri yang terkait dengan makanan hasil hewan. Dengan daging. Dengan gula, dengan garam. Dengan minyak masak. Mereka uangnya banyak sekali. Tim satu pun hanya punya kepintaran ilmuwan. Tidak punya banyak duit. Tapi mereka punya kebenaran. Punya data. Punya informasi yang benar. Tim kedua bikin data palsu untuk mendukung profit mereka, keuntungan mereka. Supaya mereka bisa jadi lebih besar terus. Menghancurkan lingkungan hidup, nggak masalah. Menghancurkan kesehatan masyarakat, nggak masalah. Menghancurkan seluruh dunia untuk duit, nggak masalah. Yang penting dapat duit. Orang-orang itu, mereka berbohong kepada masyarakat. Dan bilang, nggak masalah makan minyak yang banyak. Minyak dari kelapa nggak bagus. Minyak dari palem nggak bagus. Banyak gula, banyak garam. Maaf orang Jawa, maaf orang Sunda, nggak masalah. Bohong. Makan banyak daging nggak masalah. Bohong. Makan sayur, bagus. Kalau Anda mengalami masalah kesehatan didasarkan nutrisi Anda, didasarkan makanan yang Anda suka, solusinya ada di tangan Anda dan di tangan saya. Saya punya 2 anak, 17 tahun dan 13 tahun. Om saya meninggal pada saat dia umur 55. Saya 55. Serangan jantungnya luar biasa sampai otaknya hancur. Ayahku hampir serangan jantung, tapi dia sadar bahwa itu serangan jantung dan dia minum obat aspirin supaya serangan jantungnya tidak terjadi, dan dia langsung ke rumah sakit, dioperasi, dibuka, pakai mesin supaya bisa darah bisa muter terus supaya bisa bernapas. Selamat. Saya sudah lihat cerita orang yang punya masalah yang sama. Tapi dia tidak operasi, dia hanya merubah dietnya. Dia hanya pindah dari makan semua, hanya makan sayur, buah, dan lain-lain seperti itu. Seluruh makanan dia jadi dari tanaman. Masalah jantungnya hilang.
Saya minta maaf kepada para pelanggan kami di Calamek Kuning karena kami ternyata menjual daging yang menjadi sumber masalah kesehatan. Maaf ya. Saya merasa bersalah. Dan saya minta maaf kepada kalian. Dan saya berharap dengan video ini, dengan rekaman ini, Anda dapat pesan saya bahwa kalau Anda mau sehat untuk Anda dan orang-orang yang Anda mencintai dan menyayangi, tolong merubah diet Anda. Makan sayur, buah, biji-bijian, tidak makan hewan dan hasil hewan. Kalau Anda memang peternak, selalu ada kesempatan untuk merubah pindah dari ternak untuk pertanian. Atau pindah ke pilihan lain. Demi masyarakat Indonesia, saya menyampaikan pesanan ini. Indonesia saya masih kangen. Masyarakat saya masih kangen. Makanan juga. Semoga kalian terima pesan saya dengan baik dan merubah hidup kalian agar tidak mengalami masalah kesehatan yang didasarkan nutrisi yang salah. Kalau Anda punya kondisi medis, tolong berbicara dengan dokter Anda dulu. Memutuskan jalan ke tanaman yang paling bagus buat Anda. Kalau kondisi tertentu mungkin harus pelan-pelan. Tapi kalau dokter Anda bilang gak usah, hewan itu bagus, cari dokter yang baru. Karena dokter itu mungkin tidak tahu atau mungkin dibayar. Saya tidak bisa bilang yang mana. Pokoknya dia tidak tahu ya. Kalau Anda begitu besar sampai Anda tidak bisa olahraga, mungkin coba semua sayur dan buah di jus. Nggak usah buang ampasnya atau apa namanya ya, yang sisa yang keras, yang kayak kulit dan lain-lain itu, nggak usah buang itu. Semua masuk ke blendernya, dicampur, diminum utuh. Cari resep yang membuatnya terasa enak. Contoh, seledri, timun, buah bintang atau apel atau buah lain yang buatnya manis. Campurannya enak dan sedikit membantu dengan hipertensi. Campurannya harus benar ya. Contoh yang tidak usah menambahkan susu. Tidak usah menambahkan gula. Tidak usah menambahkan garam. Dan mungkin kalau Anda bilang, kok Glenn, kalau saya hanya makan sayuran, dari mana protein? Itu pertanyaan bagus. Protein berasal dari tanaman. Para hewan makan tanaman dapat protein. Itu konsentrasinya lebih disimpan ya, bukan konsentrasi, disimpan di badannya. Tapi dari tanamannya yang dimakan oleh binatangnya. Mungkin Anda bilang, kalau vitaminnya B12, gimana? Oh, ternyata B12 itu bukan dari hewan juga. Itu sebenarnya ada bakteri di dalam
uh, aduh, yang hidup di dalam tanah dan air mungkin juga, dan itu yang bikin B12, vitamin B12. Dan ketika hewan makan sayur utuh dengan akarnya, di dalam akarnya ada tanah yang punya bakteri yang menghasilkan B12. Itu sumbernya. Bukan maksudnya Anda harus makan tanaman yang lengkap dengan akar dan tanah. Tapi sekarang banyak peternak di beberapa negara karena pestisida, karena antibiotik, karena kimia lain, mereka terpaksa kasih vitamin B12 kepada hewannya juga karena nggak dapat dari dietnya, dari makanannya. Jadi itu bukan dari hewan, tapi dari bakteri dan tanaman. Saya baru belajar ini. Kalau Anda adalah seorang atlet dan Anda merasa, wah, saya harus makan daging supaya kuat. Coba menonton film namanya The Game Changers. Itu filmnya dibuat oleh James Wilks. James Wilks adalah dia pernah masuk Ultimate Fighter dan jadi menang. Dia menang. Mixed Martial Arts. Dia jadi narator dan dia juga merubah dietnya dari makanan omnivore ke makanan herbivore dan hidup dia merubah. Dia dengan makanan sayuran aja menyelamatkan ayahnya dari masalah kesehatan jantung. Dia kalau Anda pernah melihat orang yang pakai tali yang besar dan mereka begini, talinya di lantai dan di begini kayak ombak-ombak ya. Itu kalau di bahasa Inggris namanya battling ropes kalau nggak salah. Dan dia orang yang kuat ya, dia ahli bukan pencak silat ya, tapi mixed martial arts. Dan dia yang mengajar special forces militer di Amerika. Terus dia dulu kalau battling ropes itu dia paling lama bisa tahan 8 menit aja. Tapi dia setelah merubah dietnya dan hanya makan sayuran dan buah dan biji-bijian, kacang, dia ke tempat olahraga dan dia coba lagi. Kalau di tempat itu semua orang yang bisa setidaknya 10 menit ditulis di papan hitam ya, ditulis dengan chalk, apa itu chalk? Pokoknya papan hitam seperti di sekolah ya, ditulis namanya dan 10 menit. Kalau 20 menit juga ditulis. Dia sampai lebih dari 1 jam dan masih belum capek. Dari 8 menit ke lebih dari 1 jam. Banyak ahli dalam olahraga yang makan sayur dan buah aja dan mereka hebat. Mungkin kalau Anda suka mengikuti weightlifters, bodybuilders, orang yang suka angkat barang berat. Ya, kalau Anda tahu tentang atlet-atlet, mungkin Anda kenal nama Fiona Oakes. Dia sudah ikut maraton di setiap benua dan juga di utara, daerah utara itu di mana Sinterklas ada. Dia sudah punya beberapa
rekor dunia. Dan terus siapa lagi ya? Patrick Baboumian. Dia punya rekor-rekor termasuk rekor Guinness. Angkat beratnya yang paling besar 555 kilogram. Ya, itu rekornya. Dan ada banyak lagi. Ada siapa? Siapa namanya? Scott Jurek. Dia marathoner. Dia mengikuti jejak yang melewati gunung-gunung Appalachia di Amerika. Biasanya orang yang ikut jejak itu mereka butuh 5-6 bulan. Dia menyelesaikannya dengan bikin rekor dunia baru 46 hari, 8 jam dan 7 menit. Itu 3 jam lebih cepat dari rekor sebelumnya. Dan saya punya banyak orang di daftar saya yang atlet yang vegan. Selain mereka, Josh Lejauni, Will I Am. Apakah kenal Will I Am? Yang dari Black Eyed Peas. Dia sakit dan dia jadi vegan dan jadi sehat. Bianca Taylor, Derek Simnett, Rich Roll, Joey Carbstrong, Emil Vogt. Dia menang mereka dari dulu ya, dari waktu yang dulu ya, tahun 1908 ya. Terus Murray Ross, Edwin Moses, Carl Lewis, Morgan Mitchell, Dotsie Bausch, Kendrick James Ferris, Nate Diaz, Bryant Jennings, Derek Morgan, Rip Esselstein, Lucius Smith, Arnold Schwarzenegger, Nimai Delgado, Misha Janiak, Lewis Hamilton, dan ada banyak lain. Kalau Arnold Schwarzenegger kenal kan? Terminator, ya? Dia sakit pada umurnya 68, dia sakit banget, jantung dan lain-lain. Dia jadi vegan, sehat. Kolesterolnya turun ke paling rendah dalam hidupnya setelah jadi vegan ke 109. Jadi mungkin ada banyak lagi yang saya bisa sampaikan. Pokoknya kalau Anda harus percaya makanan apa, itu makanan yang alami, makanan dari tanaman. Tolong ya. Saya berharap Anda terima pesan saya dengan baik. Saya harap Anda akan jadi lebih sehat, lebih bahagia. Mungkin kalau Anda merubah dietnya beberapa hari pertama kan kurang enak. Karena ada perubahan besar, badan Anda akan protes. Tapi kalau Anda bertahan, akan baik-baik saja.